Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap semangat untuk belajar di rumah. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita kemarin yang tertunda. Hari ini tanggal 7 Oktober 2020. Kita lanjutkan materi tentang teks eksplanasi. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat manfaat. Silakan berdoa dulu. Persiapan berdoa mulai. Selesai? Nah, sekarang kalian bisa melakukan pembiasaan seperti biasa untuk membaca Pancasila dan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Ditemani dengan orang tua atau saudara yang ada di rumahnya ya. Baik, kita langsung saja untuk menyingkat waktu. Nah, di sini kalian bisa lihat, kita bentar, laptopnya agak lemot ya. Harus bersabar. Ya, baik, di sini kalian bisa kita ulangi lagi ya, pengertian dari teks eksplanasi. Apa itu eksplanasi? Jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau yang terjadi di masyarakat. Ya, baik itu contohnya tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Jadi fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, contohnya seperti ini misalnya tentang budaya, bagaimana dulunya ini menjadi sebuah budaya, misalnya contohnya rumah, tempat ibadah. Kemudian proses terjadinya sesuatu, misalnya bencana alam, pelangi, gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya. Kemudian juga yang baru-baru ini terjadi ya, terjadinya berkembangnya virus corona. Kemudian kursornya kita lanjutkan saja langsung pada teks eksplanasinya. Kita sudah membaca beberapa teks eksplanasi yang membahas tentang penemu-penemu yang akhirnya mengubah kehidupan sosial kita ya, mengubah budaya. Ya, karena ada penemuan-penemuan ini terjadi peristiwa modernisasi. Berkembangnya budaya yang sudah lama menjadi budaya yang baru yang lebih modern, dari tradisional ke modern, misalnya seperti telepon saja. Dulu orang berkomunikasi dengan orang yang berada di tempat jauh harus melalui surat yang mungkin sampainya agak lama. Sekarang hanya tinggal telepon saja sudah sampai, atau mau bertemu dengan wajahnya bisa Zoom, bisa melakukan berkumpul bersama melalui Zoom dengan waktu yang cepat tanpa harus berkendara di jalan raya, sudah bisa bertemu. Nah, sekarang kita di sini Carl Benz, penemu yang tidak kenal menyerah. Kalian bisa lihat buku kalian halaman 193 ya. Sebentar saya ambil bukunya dulu, bukunya ketinggalan juga.
Ya baik, kita lanjutkan. Kalian bisa lihat buku kalian halaman 193 ya. Saya juga sambil buka. Silakan dibuka dulu. Ya baik sudah. Kita bisa baca di sini ya. Kita ingat kembali. Itu merupakan teks yang berisi tentang informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Kemudian cara penulisannya, teks eksplanasi ini menggunakan efektif, yang mana kata-kata yang dipakai teks eksplanasi tersebut adalah kata baku. Dan kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Teks di sini salah satu contoh teks eksplanasi ya. Di sini terdapat beberapa kata yang tidak baku, nanti kita betulkan. Jadi kita baca dulu. Carl Benz, jelas enggak saya pakai masker? Carl Benz, penemu yang tidak kenal menyerah. Maaf, masih ada motor. Saya ulangi ya. Carl Benz, penemu yang tidak kenal menyerah. Nama lengkapnya Carl Friedrich Benz dikenal sebagai penemu mobil dengan bahan bakar bensin atau gasolin. Pada tahun 1870, jadi ditemukannya pada tahun 1879. Ya? Ngaler kasusnya, wow. Ngaler. Oke, kita lanjutkan ya. Pada tahun 1885, Carl Benz membangun, maaf ini kalimat yang bercetak miring, ini harus dibetulkan. Jadi saya baca sesuai dengan teksnya saja dulu ya, nanti kita betulkan belakangan setelah ini. Carl Benz membangun pertama mobil bahan bakar yang menggunakan bernama motor wagon. Motor wagon ya, motor wagon ini adalah penemuan dari Carl Friedrich Benz yang merupakan cikal bakal dari mobil pertama ya. Pada saat Benz berusia 19 tahun, ia lulus sebagai sarjana mesin dari University of Karlsruhe. Karlsruhe. Gitu bacanya, Karlsruhe. Jelas enggak pakai masker saya? Karlsruhe. Pada saat Benz memikirkan konsep tentang sebuah mobil, sebuah kereta kuda tanpa tenaga kuda. Nah, kalau dipikir tenaga kuda itu kurang, kuda harus istirahat dan mungkin menghambat gerak percepatan dari mungkin pengiriman barang, gerak manusia ya, gerak manusia dari satu tempat ke tempat lainnya membutuhkan tenaga dari kuda, tetapi kuda sendiri juga dia ini berusaha untuk menciptakan supaya tenaga kuda ini bisa digantikan dengan mesin agar tidak lagi agar menyingkat waktu, jadi kudanya istirahat, kemudian kudanya bisa capek juga kan ya. Nah, dia berusaha terus-menerus untuk terus berpikir kan konsep tentang sebuah mobil, sebuah kereta kuda tanpa tenaga kuda. Kemudian mimpi Benz menjadi kenyataan pada tahun 1883. Ia mulai membuat motor wagon, maaf, ya. Ia mulai membuat motor wagon dan melakukan uji coba. Orang-orang yang melihat uji coba dari motor wagon ini mulai mengejek. Ya, biasakan ada penemuan baru,
terlihat seperti hal baru itu biasanya orang mengejek, iya cie apa itu dan lain sebagainya. Diejek lah ya. Karena mesin itu terus menabrak tembok. Orang tidak berpikir bagaimana mesin itu bergerak, bagaimana membantunya untuk menemukan untuk masalah-masalah, tetapi lebih ke mengejek. Jadi sikap yang tidak perlu ditiru ya. Yang perlu kita tiru adalah sikap dari Carl Benz sendiri yang meskipun diejek dengan penemuan-penemuannya tadi ya. Jadi mesin itu terus-menerus menabrak tembok. Namun Benz terus memperbaiki. Nah, memperbaiki apa? Memperbaiki kesalahan pada mesin tersebut. Ketika diuji coba kembali, motor wagon ini dapat berjalan tanpa ditarik kuda. Ya, tanpa ditarik kuda. Baik, kita lanjutkan bawahnya. Setelah dia berhasil membuktikan bahwa motor wagon ini dapat tanpa ditarik kuda, maka orang-orang mulai tertarik. Jadi motor wagon ini yang menjadi awal munculnya mobil. Kalian bisa lihat, ini saya kirim gambarnya ya, dia motor wagon. Atau kalian bisa browsing sendiri ya, ada pegang HP semuanya kan. Motor wagon seperti itu, jadi cikal bakal dari mobil. Nah, tugas kita di sini adalah yang pertama menemukan topik. Jadi kalau kita baca dan kita pahami, topik dari teks tersebut adalah penemuan motor wagon sebagai cikal bakal. Ya, nanti kalian kerjakan halaman 194 ini ya. Topik dari teks tersebut adalah penemuan motor wagon sebagai cikal bakal mobil. Kemudian yang kedua, pesan dari teks. Pesan dari teks tadi berpesan kepada kita supaya kita tidak mudah untuk menyerah ya, pantang menyerah pokoknya. Sampai seperti Carl Benz tadi. Kemudian kata tidak baku yang ada dalam teks yang saya temukan. Pertama, gasolin. Ini bakunya adalah gasolin seperti ini ya. Nah, ditulisnya gasolin seperti ini. Jadi yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gasolin. Nah, ini artinya adalah bensin atau bahan bakar yang digunakan tadi ya, motor wagon tadi ya. Bensin. Kemudian university, ini kalau ditulis dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia atau pedoman yang sesuai dengan pedoman umum bahasa Indonesia ya, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi ini harusnya ditulis seperti ini ya, universitas, ini universitas seperti ini ya. Ya artinya go. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, memperbaiki, maaf ini kalimat, ya bukan kalimat. Memperbaiki kalimat bercetak miring. Nah, sekarang kita kembali ke teksnya tadi ya. Nah, sini kita kembali ke mana ya? Teksnya. Nah, ini ya. Ini memperbaiki kata yang bercetak miring. Yang pertama adalah penemuan. Bagaimana ini benernya? Carl Friedrich Benz dikenal sebagai penemuan. Berarti ini harusnya penemu ya. Penemu mobil dengan bahan bakar bensin atau gasolin pada tahun 1879. Ya. Kemudian kata bercetak miring, kalimat bercetak miring selanjutnya adalah Carl Benz membangun pertama dan seterusnya. Ini kita harus betulkan ya. Berarti ini bagaimana? Carl Benz membangun
mobil pertama berbahan bakar bensin yang bernama motor wagon. Karl Benz membangun mobil pertama berbahan bakar bensin yang bernama motor wagon. Seperti itu. Kemudian ada yang bercerita lagi, kalimat berikutnya. Pada saat Benz berusia 19 tahun, ia lulus sebagai sarjana mesin dari Universitas, langsung ya tulis Universitas Karlsruhe. Selanjutnya, jadi ini tidak usah ditulis seperti ini. Saat berusia 19 tahun, Benz lulus sebagai sarjana mesin dari Universitas Karlsruhe. Kemudian ada lagi tidak yang bercerita? Sepertinya sudah ya. Nah, itu adalah perbaikan dari kalimat yang bercetak miring. Baik, kita lanjutkan. Sudah ini. Nah, sekarang kalian bisa lihat halaman 204 dan 205. Kita lihat juga dulu ya. 204 di sini kata baku lagi diulangi supaya lebih memahami ya. Jadi kata-kata baku adalah kata yang ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa. Ya, sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ya, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kalian bingung carinya di mana? Cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, baik, kita beri centang beberapa yang betul, kemudian kita beri silang pada yang belum baku. Jadi yang baku kita beri centang, ini perintahnya, berilah tanda centang pada kata-kata yang menunjukkan kata baku, kemudian perbaikilah kata tidak baku yang kamu temukan. Jadi nanti harus kita perbaiki ya. Yang pertama ini agrobisnis, ini sudah betul. Biasanya kalau sudah baku maksudnya ya, kalau tidak baku tulisnya agribisnis gitu. Kemudian sini otentik, ini tidak baku, bakunya harusnya autentik. Ekspor, ini sudah betul, sudah baku maksudnya ya. Ini lemari sudah baku, biasanya tidak bakunya almari gitu ya. Kemudian kasat mata sudah. Kemudian per orang ini sudah baku. Per ini dipisah kalau artinya tiap. Ya. Kalau artinya tiap dipisah. Per orang artinya tiap orang, setiap orang. Gitu. Kosakata ini harusnya digabung jadi satu, tidak usah diberi spasi. Jadi ini tidak baku. Kemudian ekstrem ini harusnya nulisnya bagaimana? Ya. Ekstrim itu nulisnya, ayo kalian lihat di sini ya. Ekstrim, ekstrim gitu ya. Ini di silang karena tidak baku. Kemudian di depan. Nah, keterangan tempat seperti ini ya, kemudian belakangnya depan, atas, bawah itu dipisah di spasi setelah di spasi baru depan. Nanti dibetulkan seperti itu. Supir ini yang benar ada yang baku, sopir, gitu ya. Nah, kemudian foto ini yang baku adalah ini tidak baku, yang baku adalah foto gitu ya, foto pakai PHOTO gitu ya, atau foto gitu saja. Kemudian, nah ini sekering, ini harusnya sekring gitu ya nulisnya. Ini begitu ya, sekring. Ini sekering, ini tidak baku. Yang baku adalah
sekring. Kemudian saklar. Ini yang baku adalah sakelar nulisnya. Kemudian influenza sudah baku. Olahraga sudah baku karena tidak ada ini ya, tidak ada spasi. Kalau di spasi ini jadi tidak baku. Resiko, ini harusnya nulisnya risiko. Kemudian bagaimana sudah baku, yang lain sudah baku semuanya. Olahraga diulang lagi tadi. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang bawah itu yang kedua ya. Masih di halaman 205, kalian bisa lihat nomor 2. Perintahnya ini membaca teks tentang Michael Faraday. Oke, kita langsung baca saja. Kemudian kita nanti akan menemukan kata tidak baku dalam kalimat yang ada di dalam teks. Kemudian kita tulis di bagian sini ya. Michael Faraday lahir tahun 1721 di. Nah, ini harusnya menggunakan apa? Karena ini tempat, berarti N-nya harus pakai huruf kapital ya. Newington, Inggris. Ia tercatat sebagai penemu pertama dinamo. Pada tahun 1821, Faraday berhasil menciptakan penemuan di bidang listrik. Dinamo ya tadi. 2 tahun sebelumnya, Christian Ørsted telah menemukan bahwa jarum kompas biasa dapat gerak. Nah, ini harusnya bergerak supaya padu ya. Kalau gerak dapat gerak, ini tidak baku, jadi tidak baku akhirnya. Dapat bergerak perlahan jika listrik dialirkan dalam kawat yang tidak berjauhan, atau dalam arti belit-belit ya, harusnya ini yang berdekatan, itu bisa. Tidak berjauhan itu artinya berdekatan, jadi ini terlalu banyak kata digunakan, jadi berbelit-belit. Hal ini membuat saya berkesimpulan jika magnet didekatkan, yang bergerak justru kawatnya. Faraday, hal ini membuat Faraday berkesimpulan jika magnet didekatkan, kawat akan mendekat, bergerak. Bagaimana ini? Jika magnet didekatkan, kawatnya kan akan mendekati si magnet ya, karena dia benda magnetis. Ini enggak apa-apa tadi. Yang bergerak justru magnetnya, tapi terasa agak ini ya. Jadi hal ini membuat Faraday berkesimpulan jika magnet didekatkan, maka kawat akan bergerak. Atas dasar dugaan tersebut, ia berhasil membuat suatu skema tentang kawat yang terus-terusan, nah ini tidak bagus ya. Harusnya terus-menerus putar apabila berdekatan dengan magnet selama arus listrik dialirkan ke kawat. Oh, ini berarti tidak apa-apa tadi dari gini ya. Hal ini membuat Faraday berkesimpulan jika magnet didekatkan, yang bergerak kawat akan bergerak, nggak apa-apa seperti itu ya. Kawat akan bergerak. Baik. Mana tadi sampai mana? Atas dugaan tersebut, ia berhasil membuat suatu skema tentang kawat yang terus-menerus ya, ini nanti diganti terus-menerus karena tidak baku. Terus-menerus berputar apabila berdekatan dengan magnet selama arus listrik dialirkan ke kawat.
Ini sudah betul dipisah karena ini menunjukkan tempat di ke itu bisa dipisah ke kawat. Kemudian sesungguhnya dalam hal ini Faraday sudah menemukan motor listrik yaitu berupa skema pertama menggunakan arus listrik untuk membuat suatu benda bergerak. Kemudian penemuan Faraday ini merupakan nenek moyang dari semua motor listrik yang digunakan dunia sekarang ini. Ya, baik, kalian bisa ulangi videonya tadi untuk menemukan beberapa kata tidak baku, lalu kemudian dibetulkan ya. Yang kalian temukan bisa ditulis di bawahnya sini. Nah, di sini ya. Jadi Newington nanti diganti N-nya harus besar nih huruf karena ini nama tempat. Baik, kita lanjutkan. Menemukan kata baku pada teks eksplanasi. Nah, di sini ya kata baku sudah seperti ini ya. Kalian tidak perlu ini tidak perlu kita. Kalian bisa baca sendiri ya. Waktunya tidak cukup. Di kata tidak bakunya transportasi seperti ini. Nah, kata bakunya transportasi ini tidak bakunya transportasi seperti ini. Tidak ada S-nya. Ada S-nya. Kemudian teknologi di sini teknologi. Energi energi. Hipotesis hipotesa. Kamera camera nulisnya di sini ya. Baik, kita lanjutkan saja. Yang ya. Oke. Lihat ya. Yang bawah kita lihat sebelum bentar ya. Ya, maaf ada gangguan ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini sudah saya beri, kalian diminta untuk mengidentifikasi kata tidak baku, ini sudah saya coret-coret, kalian bisa kelihatan apa tidak ya dari situ. Nah, kalian diminta untuk melingkari, tapi ini saya saja ya. Ini yang saya temukan, kalian bisa temukan yang lain lagi. Nah, yang pertama sebelum ballpoint ditemukan, dulu manusia menggunakan pena dan tinta secara terpisah. Pena yang digunakan pun beragam. Ada yang dari bulu angsa, batu alang, ataupun kuas. Jadi ini pun, ini kata pun, ini apabila bermakna juga, maka penulisannya seharusnya dipisah. Ini sudah betul berarti ya digunakan pun, beragam juga beragam. Ya. Kalau yang bawah ataupun berarti punnya juga dipisah karena ini artinya adalah juga atau juga kuas. Kemudian nomor 2, Blaise Pascal menciptakan alat yang mampu menghitung, ini harusnya menghitung ya, menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian dan seterusnya. Baik, kemudian nomor 3, Cai Lun mendapat sebuah ide mengenai kertas ketika dia sudah bosan dengan metode menulis yang jadul. Jadul ini kata kekinian ya, jadi ini tidak baku. Yang ini ya, Cai Lun mendapatkan sebuah ide mengenai
kertas ketika dia sudah bosan dengan metode tulisan yang sudah lama itu ya, jadul itu sudah zaman dulu gitu ya. Tulisan metode menulis zaman dulu juga boleh. Kemudian yaitu menulis di bambu atau di selembar, ini sudah betul D-nya karena tempat ya. Nah, ini sutera, suteranya penulisannya masih bakunya adalah sutra gitu ya. Satu penemuan yang membawa perubahan cukup besar bagi kehidupan manusia tidak ada masalah, yaitu penemuan listrik. Listrik dapat membantu manusia dalam melakukan aktivitasnya. Aktivitasnya harus saya pakai V seperti ini, saya coret sini kelihatan. Aktivitasnya V ya. Nomor 4 langsung Thomas Alva Edison, ya, beliau penemu bohlam pertama ya, bola lampu ya, lampu pijar. Dunia yang dulunya gelap ini dapat kita rasakan terangnya di malam hari karena penemuan si Thomas Alva Edison yang merupakan awalnya seorang yang sedang ya. Beliau ini menulis saja tidak bisa waktu SD sampai beliau dikeluarkan dari sekolahnya karena karena tidak bisa. Jadi gurunya sudah angkat tangan dikeluarkan, kemudian beliau dirawat ibunya sendiri, kemudian ibunya mengajarinya sedemikian rupa, memberikan buku-buku sehingga Edison tadi akhirnya lebih dari hanya dapat, tapi justru menemukan lampu pijar pertama yang bisa membuat kita membaca di malam hari. Baik, di sini penulisan Amerika Serikatnya harusnya karena ini nama negara berarti ini harus kapital, jadi A-nya besar, S-nya besar. Baik, kemudian kini orang-orang, ini bisa ditulis, kini banyak orang di seluruh dunia dapat menikmati di dunia ini. Kini banyak orang di dunia juga bisa ya, ini terlalu dapat menikmati bohlam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian masih di ini ya, ini halaman berapa ini ya? Lihat sini. Oh, ini halaman 114. Kalian bisa lihat halaman 114. Dapat 214 ini. 114. 214 atau 114 ya? Ada 214. Salah tulis. Ya, 214. Maaf itu tadi salah ketik ya. Jadi ini di halaman 214, nanti saya ganti halamannya. Kalian bisa lihat halaman 214. Selain dari pembangkit listrik, energi listrik juga dapat diperoleh dari sumber listrik portable atau sumber listrik yang dapat berpindah seperti baterai. Ayo, penemu baterai kemarin siapa? Diingat kembali ya. Kemudian, dapatkah kamu menyebutkan benda-benda yang dioperasikan menggunakan sumber listrik portable? Setiap baterai memiliki cadangan energi di dalamnya. Energi listrik pada baterai tersebut disimpan dalam zat-zat kimia yang ada pada baterai. Memiliki banyak sekali bentuk dan jenis. Jenis baterai dibedakan berdasarkan kapasitas energi listrik yang disimpannya dan juga waktu penggunaannya. Ada baterai sekali pakai dan juga baterai isi ulang. Tadi kemarin kita sudah bermain-main dengan listrik dan baterai ya. Kita buat rangkaian seri itu. Nah, di sini tugasnya mudah saja karena ini menjawab pertanyaan dari dalam teks untuk mencari informasinya. Nah, di sini kalian bisa mengerjakan sendiri ya. Bisa ini. Ya. Nah, jadi sampai di sini, jadi tugas kalian ada berapa tadi? Mulai dari halaman berapa tadi? 90 berapa? Saya lihat dulu.
bukan. 100 berapa tadi? Oke, kita sambil ulang ke depan saja ya. Ini 214, halaman 214 yang kalian kerjakan di buku tulis. Halaman 214. Nanti setelah dikerjakan di buku tulis, dibacakan di audio ya. Kirim audio voice note ke grup WhatsApp ya. Sini halaman 112. 212 berarti yang tadi 212 ya. Kemudian 211 jadi 214, 212, 211. Kemudian 204 dan 205. Ini halaman 194. Ya. Ya, jadi kalian tugasnya halaman berapa tadi? 194, kemudian 204 dan 205, kemudian 211, 212, dan 214. Kerjakan di buku tulis, kemudian nanti kirim voice note ke grup WA kita ya, grup yang tematik. Sekian pembelajaran, sekian materinya. Nanti kita lanjutkan di grup WhatsApp apabila ada yang mau ditanyakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.